Saudara, mencari pekerjaan adalah sebuah keniscayaan, namun mendapatkannya dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Kemudahan mencari pekerjaan yang tak kunjung datang harus dihadapkan pada fakta meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Masifnya pemutusan hubungan kerja dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi tak jarang membuat para pekerja kita menjadi putus harapan. Lalu bagaimana cara negara memperbaiki kondisi ini, termasuk juga menjaga asa para pekerja? Inilah episode ke-25 di Poin Investigasi. Saya menelusuri, mencari bukti. Saudara, selain persoalan terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan juga perlambatan ekonomi, khususnya di triwulan pertama di tahun 2025, tetapi publik kita juga menghadapi salah satu tantangan yang cukup sulit untuk kemudian dilewati, yaitu mencari pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat data ya saudara, angka yang kemudian dikeluarkan oleh International Monetary Fund atau IMF menunjukkan di tahun 2024 Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah angka pengangguran tertinggi di ASEAN, bahkan mengalahkan beberapa negara termasuk Filipina, Malaysia, dan terpaut cukup jauh dengan negara Thailand. Saya berada di kawasan Johor Bahru. Pemprov DKI menyelenggarakan job fair ataupun bursa kerja. Saya akan mencoba menelusuri dan juga mencari bukti sejauh mana kesulitan dari masyarakat kita untuk mencari pekerjaan. Ikuti saya, saudara. Saudara, di belakang saya adalah para pencari kerja yang kemudian nanti akan masuk ke dalam gelanggang remaja Johor Bahru untuk berikan CV mereka ke sejumlah perusahaan. Untuk di Johor Bahru sendiri ada 15, tetapi secara total ada 40 perusahaan yang kemudian dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta dalam bursa kerjaan. Dapat Anda lihat juga ini cukup banyak juga publik kita yang kemudian sedang menunggu proses dari job fair tersebut. Kita akan coba masuk. Salah satu proses yang harus dilakukan oleh para pencari kerja adalah melakukan scan barcode, yaitu siap kerja oleh penaker, dan juga ada barcode untuk apply lowongan di perusahaan. Ini milik dari Festival Nyari Kerja. Oke. Berarti yang masuk harus scan dulu ya, Mbak? Oke, baik. Kita izin masuk ya. Suasana di dalam GOR ataupun gelanggang remaja Johor Bahru, saudara, bisa Anda lihat ada 15 kurang lebih perusahaan yang kemudian membuka lowongan kerja, dan ini adalah para pencari kerja yang tentu berharap akan segera bekerja. Saya akan coba berbincang dengan salah satu pencari kerja. Mas, izin di Kompas TV. Ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Billy. Mas Billy. Mas Billy, saya mau tanya Mas. Mas Billy ini lulusan S1? Iya. Tahun? Tahun 2024. Tahun 2024, tahun lalu ya. Bulan apa Mas? Bulan Oktober saya. Bulan Oktober, artinya kurang lebih sudah mungkin setengah tahun Mas mencari kerja. Sebelumnya sih saya freelance, itu freelance, ada teman dari luar negeri, tapi habis itu ya untuk nyari kerjaan yang lebih pasti lagi kan, makanya ikut job fair ini. Oke. Tapi selama beberapa bulan Mas, ataupun kurang lebih setengah tahun ya, kesulitan nggak cari kerja formal? Dia cukup merasa kesulitan sih. Saya ada juga mencoba berbagai cara, kayak ngelamar di LinkedIn, terus ngelamar dari job street dan sebagainya macamnya lah. Ya segala macam dicoba lah. Sebelumnya kuliah apa Mas? Sebelumnya kuliah tata kota, perencanaan wilayah dan kota. Saya di ITB. Di ITB. Oke, Institut Teknologi Bandung, setengah tahun mengalami tantangan dalam mencari kerja ya Mas ya. Ini akan menaruh lamaran sesuai dengan jurusan atau mencoba realistis? Iya, mencoba realistis sepertinya ya. Mencoba mencari yang lain lah, yang ada, yang kurang lebih bisa sesuai lah, bisa bisa dimasukin gitu. Mas, Mbak, izin di Kompas TV dengan Mas siapa? Panuju. Mas Panuju dan? Nilam. Mbak Nilam. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Mas Nuju ini lulusan tahun? 2024. 2024. Bulan? November. S1? Iya. Kalau Mbak Nilam? Aku SMA lulusan 2023. Lulusan 2023. Memang memutuskan untuk langsung bekerja? Iya. Selama rentang waktu kurang lebih, artinya setahun lebih ya Mbak? Iya. Sudah pernah bekerja atau sudah? Pekerjaannya apa saat itu? Waktu kemarin
Kemarin sih di Kas Indonesia. Oke. Cuman untuk sekarang nih udah enggak, udah layout. Saya ingin tanya ke Mas Munju dan Mbak Nilam, susah nggak sekarang cari kerja? Susah. Susah ya? Iya. Tantangannya apa Mas yang dihadapi? Mungkin kayak lapangan pekerjaannya yang tersedia tuh sedikit banget ya. Oke. Dan yang para pencari kerja bisa Mas lihat banyak banget sekarang. Ya. Kalau Mbak Nilam, kesulitannya apa Mbak yang ditemuin? Mungkin ini sih pendidikan ya. Rata-rata tuh nyarinya yang di S1. Oke, untuk yang lulusan SMA sulit ya? Iya, agak susah. Kalaupun lolos itu hoki-hokian gitu.